warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwanan muta'awwinin. Alhamdulillah alladzi ja'ala syahr Ramadan min afdal syuhur. Alhamdulillah alladzi an'ama 'alaina ni'matan katsirah wa wahaba ibadihi al-akhirat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadina syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi alladzi unzila fihi al-Qur'an. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Yang kita khawatirkan bersama kita tokoh masyarakat, khususnya di sini ada Ustaz Sufyan yang sudah lama kenal di Islam Center, dan para tokoh yang semuanya sebenarnya hadirin hadirat yang mudah-mudahan disatukan Allah dalam rahmatnya, dan mudah-mudahan disatukan kelak di surga bersama-sama. Salawat dan salam dengan tidak lupa kita lakukan kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya, dan seluruhnya. Bapak-bapak dan ibu sekalian yang saya muliakan, merupakan satu kehormatan bagi saya untuk bisa bertemu bapak-bapak di tempat yang mulia ini, di Masjid Allah. Tempat yang paling mulia di seluruh dunia adalah masjid-masjid Allah. Jazakallahu khairan atas undangannya untuk menghadiri pengajian di sini. Terima kasih kepada khususnya DKM, ketuanya, wakilnya, dan semua yang katakan stakeholder di Masjid Al-Mubarak. Bapak Ibu sekalian, para sahabat menanti Ramadan itu 6 bulan. Artinya 6 bulan sebelum datang Ramadan, sebelum awal akhir, itu sudah menanti Ramadan. Kapan datang Ramadan? Ketika sudah mulai bulan Rajab, sudah mulai banyak berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkati kami di bulan Rajab, berkati kami di bulan Sya'ban, dan antarkan kami sampai bulan Ramadan. Minta diantarkan. Artinya para sahabat 6 bulan sebelumnya sudah persiapan supaya di bulan yang panen pahala, bukan diskon. Biasanya kalau yang disebutkan diskon, kalau panen pahala, maka menyiapkan sejak dini bagaimana persiapan ilmunya, ilmu tentang Ramadannya, ilmu tentang puasanya, ilmu tentang tilawah Al-Qur'annya, ilmu tentang menggapai pahala-pahalanya, dan seterusnya. Persiapan ilmu. Kadang-kadang ada yang persiapan bekalnya di bulan Ramadan. Beliau itu sebelum Ramadan itu sudah nabung. Kira-kira di bulan Ramadan tidak kerja. Ini yang full ibadah. Ada yang seperti itu. Dan sampai sekarang masih banyak orang-orang seperti itu. Saya kalau di Solo itu ada tukang Jakarta dulu dari tahun 2000-an mendirikan pasca sarjana di UMS.
itu selalu dikatakan ini katanya kalau berapa full libur. Orang jualan taksi tapi full libur karena sudah menabung sebelumnya untuk khusus semua. Kalau ada tukang beca apa segala macam tak bisa lakukan Ramadan full ibadah. Nah kita tentunya lebih utama daripada untuk mempersiapkan itu daripada para sahabat dan berkata dengan Rasul. Beliau sebagai muslim awal asal Quran awal. Nah kita yang banyak misalnya banyak sekali kekurangannya lebih afdal kalau lebih mempersiapkan. Jadi 6 bulan sebelumnya. Kemudian masuk Ramadan ibadah. Setelah Ramadan, pengaruh Ramadannya itu terus Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar terpengaruh masih nilai-nilai Ramadannya tetap. Tahajudnya masih tetap wajib. Kalau bulan Ramadan bapak-bapak ya tahajudnya nggak pernah ketinggalan. Itu kalau di bulan Ramadan tahajud yang ketinggalan adalah sholat tarawih. Jangan ketinggalan. Kecuali orang-orang yang tidak ingin mendapatkan surga yang tidak ada tarawih. Jadi para sahabat seakan-akan setahun penuh itu manusia Ramadan. Karena memang keutamaan yang luar biasa. Dan setiap menjelang Ramadan, Rasulullah SAW itu memberi peringatan kepada kita. Para sahabat agar datang kepada kamu sekalian untuk mengingat Syahrullah, bulan penuh keberkahan. Dengan penuh keberkahan itu apa sih? Sesuatu yang baik, nambah baik, tambah baik. Keberkahan itu tambah kebaikannya. Gajinya setiap bulan 5 juta bukannya, tetapi anaknya 3 sore-sore semuanya, sarjana semuanya, itu berkah. Ada yang kekayaannya luar biasa, tetapi punya anak 2, satu punya narkoba, satunya penabrak mobil. Nah itu tetap gak berkah. Ini keberkahan sedikit waktunya semasa 1 bulan. Syahrullah, hadis Nabi kalau kan bulan keberkahan itu hadis. Syahrullah, bulan yang penuh keberkahan. Iftarullah fi siyam, iftarullah azza wa jalla usyam. Allah mewajibkan di dalamnya puasa. Ini mengingatkan Rasulullah kepada Rasul mengingatkan kepada sahabatnya. Allah mewajibkan di dalamnya puasa. Bahkan kemudian disebutkan untuk segera menyiapkan diri di bulan Ramadan full ibadah. Futihat abwaabus sama. Pintu-pintu langit dibuka lebar. Doa mustajab. Sedang berpuasa langsung naik ke langit Tuhan kita. Kalau bulan Ramadan jarang doa sampai dulu. Ya Allah, apa nggak takut hisab? Takut hisab. Uang yang kita keluarkan untuk pulsa, jangan dibilang terakhir hisab. Hisab. Untuk apa satu hari kamu beli pulsa? Hanya untuk kita, hanya untuk membaca ini yang tidak manfaat, untuk membuka situs-situs yang jelek, dosa semuanya. Bisa. Kalau sudah dengan hisab, masya Allah. Kalau berat hisabnya itu rata-rata, yang berat hisabnya rata-rata. Nyicipin mereka. Alhamdulillah. Besok itu kita sering Rabbana hasibna hisab yasir. Nanti saya beri doa, nanti di ujung ya. Tapi kalau bukannya ada apa supaya husnul khotimah, makanya jangan
pulang dulu sebelum hafal doa itu kalau bisa. Tapi diingatkan kalau saya itu maklum. Bapak Ibu yang terhormat. Jadi Rasulullah mengingatkan ada Ramadan syahrul mubarak. Terdapat kepada kaum sekalian bulan Ramadan syahrul mubarak. Allah mewajibkan di dalamnya puasa. Pintu langit dibuka lebar. Wa khuliqat abwabul jahim. Neraka jahim ditutup rapat. Wasufilat syayatin. Setan-setan dibelenggu. Seharusnya di bulan Ramadan tidak ada yang bersangka. Kalau setannya dibelenggu, ternyata dalam hadis yang lain itu yang dibelenggu itu bos-bosnya setan. Jadi yang keluyuran, yang keluyuran. Kalau dalam hadis mau ada syaitan, ya akhir bos-bosnya setan, bosnya setan itu iblis. Iblisnya dibelenggu. Pertama kali kita semuanya tidak mulai kemudian kemana-mana. Di bulan Ramadan juga masih keluyuran. Ada yang sholat, begitu. Jangan sampai. Kata Nabi, ya, jadi kalau bulan Ramadan malas melewati Quran, bulan Ramadan malas mikir. Itu manusia-manusia yang terkenal oleh terjemuk-terjemuk setan. Bukan oleh bosnya. Kalau bosnya jenderal apapun bisa tergoda. Ya, profesor bisa tergoda. Kalau semua iblis-iblis itu Masya Allah. Jangan merasa aman dari iblis. Bapak, kemudian disebutkan di dalamnya juga untuk mengingatkan di dalam bulan Ramadan Lailatul Khairul min alfi syahr. Di dalamnya terdapat suatu malam yang lebih baik daripada 1.000 bulan. Lailatul Qadar. Ditutup hadisnya dengan kata-kata yang sebenarnya kalau bagi kita takut. Faman hurma khairaha faqad khair. Barang siapa yang tidak mendapatkan kebaikan malam itu, sungguh yang termasuk orang-orang yang merugi dunia akhirat. Kebaikan malam-malam Ramadan, kebaikan Lailatul Qadar. Jadi kita ingin mengikuti Rasul, mengikuti para sahabat, bagaimana menghadapi Ramadan, persiapan apa yang harus dilakukan. Karena lebih ke keutamaannya itu luar biasa. Bapak Ibu sekalian, jangan terlalu yang terlalu serius katakan sebaiknya pengajian itu ya karena diturunkan kasih sayang dari Allah, turun rahmat, turun ketenangan, biasanya ada yang jatuh saking tenangnya. Dan itu pengajian yang berhasil membuat ketenangan dan banyak yang nanggung. Kalau ada yang nanggung itu namanya hasil. Tujuannya adalah apalagi yang bersama biasanya lebih pertama. Bapak Ibu sekalian, jadi mempersiapkan diri untuk menggapai keutamaan itu penting. Di bulan Ramadan keutamaannya banyak disebutkan di dalam Al-Quran. Mulai dari diturunkannya Al-Quran, diwajibkannya puasa, dan puasa itu amalan yang paling afdal. Ada pintu khusus, pintu surga, bab siang, bab pintu untuk masuk surga lewat puasa. Artinya kewajiban puasa, dan puasa sebagai amalan yang paling afdal, yang pahalanya sulit untuk dihitung, sulit hanya Allah. As-sawli wa ana ajibi. Puasa itu milikku dan aku yang langsung memberi rasa. Amalan yang lain
sekian persen. Sholatnya kalau khusyuk 100%, setengah khusyuk 50%, nggak khusyuk 0. Jadi makmum mendahului imam 0. Jadi ditulis oleh malaikat. Tetapi ketika puasa, dalam satu riwayat itu yang ditulis kualitas puasanya. Nanti pahalanya berapa yang diberikan oleh Allah? Selamat. Wa an atsibi kata kullu amalin adam illa shaum fa innahu li wa ana atsibi. Aku yang akan langsung memberi nilainya. Oleh sebab itu puasa ini sebagai ibadah yang paling bahkan pahalanya sulit itu. Karena as-shaumu lis-sabri, puasa itu bagian daripada kesabaran, dan kesabaran pahalanya tanpa batas. Innama yuwaffas-sabiruna ajrahum bighayri hisab. Hanyalah orang-orang yang sabar itu pahalanya ditunaikan tanpa perhitungan. Hanya apa? Jadi insyaallah bulan Ramadan ini puasanya harus maksimal. Jadi menyiapkan diri. Bagaimana puasa yang maksimal? Puasa lahir batin. Puasa dari menghindari yang membatalkan puasa secara fikih. Kalau fikih kan al-imsak, menahan diri dari segala yang membatalkan puasa, dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Itu fikih. Walaupun ketika setelah sholat subuh tidur, toko maghrib bangun, wah ini puasanya sebenarnya, tapi kewajibannya banyak hilang, kesalahannya banyak hilang. Ya itu jangan sampai puasa seperti itu, karena dinilai oleh Allah bagus. Jangan sampai. Justru di bulan Ramadan puasanya kalau bisa menggapai, insya Allah ada puasa itu. Kalau pandangan Al-Ghazali ada shaumul khusus, ada shaumul khusus, ada shaumul awam, ada shaumul khawam, ada khawasul khawam. Shaumul awam itu puasanya orang biasa. Ya, mudah-mudahan kita naik sedikit, yaitu cuma sahur, puasa, nanti sebelum berbuka sudah menyiapkan banyak. Kemudian setelah berbuka balas dendam. Tidak menjaga. Itu puasa orang awam. Mau aku satu kemarin tilawah Qurannya enggak, sholat jemaahnya enggak, tidur mau ke sana kemarin, bahkan main untuk nunggu maghrib, main kafe, ada yang berseru, ada yang jalan-jalan, ngabuburit, jalan-jalan mahanya mau kemana-mana. Selalu bilang, dan itu Ramadan ada yang begitu. Seolah-olah kalau kita masuk kepada suatu khawat, mulai puasa hatinya, puasa matanya, puasa telinganya. Ini orang-orang yang juga puasa. Untuk sisa sekolah dulu, untuk habis sekolah itu mempersiapkan diri untuk puasa. Keutamanya ada puasa. Kalau dalam Al-Quran, dalam surah Al-Quran, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran, diturunkan Al-Quran di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan diturunkan Al-Quran dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah. Baitul Izzah itu langit paling pertama yang dunia ini, langit pertama. Lauh Mahfuz di atasnya, ya hilang itu. Diturunkan pada bulan Ramadan itu langsung. Kemudian dari Baitul Izzah diturunkan melalui malaikat Jibril selama 23 tahun. Syahrul Ramadan alladzi
الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان sebagai petunjuk untuk manusia, petunjuk manusia. Maka manusia yang non-muslim juga mendapatkan petunjuk dari Al-Quran, membuka cakrawala, membuka tentang ilmu falak, bagaimana tentang ilmu gantara dan seterusnya. Mereka mendapatkan itu, tapi ada yang mendapatkan hidayah, ada yang tidak. So, kalau kaitannya iman itu, Bapak Ibu Saudara, iman itu diberikan oleh Allah kepada orang yang dicintai. Tapi kalau harta dunia diberikan kepada siapa saja. Karena kalau kita mukmin khusus dicintai oleh Allah. Kalau kita pas lagi puasa mendapatkan taufik dari Allah. Kalau kita membaca Quran yang rajin sebulan 5 khatam sekali, setiap mendapatkan taufik dari Allah, pertolongan Allah. Ada yang karena juga Allah masih aja karena tidak mendapatkan taufik dari Allah. Ada yang jauh dari masjid berusaha untuk datang, itu taufik dari Allah. Jadi gampang melihat siapa orang-orang yang mendapatkan pertolongan Allah dan yang tidak. Itu bukan di dalam Al-Quran. Maka bulan Ramadan sebaiknya bahasanya itu Al-Quran. Imam Malik itu ahli hadis, ahli hadis. Tetapi ketika bulan Ramadan bahasanya tentang Al-Quran. Karena bulan Al-Quran, bulan yang selain kamu keberkahan, diturunkannya Al-Quran bulan Ramadan. Jadi tilawahnya ada yang biasanya Masya Allah setelah Isya, setelah subuh, ada yang keharusan terus punya target. Kalau tadi puasanya bagaimana? Orang yang berpuasa kira-kira mencapai yang puasa lahir batin, bukan lahirnya saja. Maka ketika Al-Quran kita mempunyai target, ya Allah, di Ramadan yang akan datang ingin menghatamkan minimal 3 kali, ya Allah, 10 hari khatam sekali, 10 hari khatam sekali, 1 hari 3 juz. Terus seperti banyak di masjid, bukan ada 10 hari terakhir Ramadan sepanjang. Maka kalau semangat di awal Ramadan, lebih semangat di 10 hari kedua Ramadan, maka di 10 hari terakhir itu sangat semangat. Apa saja kalau umroh di akhir Ramadan di 10 terakhir, Allah berat sekali. Itu bukan sekarang, sejak dulu. Saya haji pertama itu tahun 84, masih umur 26. Haji pertama itu saya datangnya bulan Ramadan, datang ke Mekah Ramadan, pulangnya bulan Muharram, ya, karena tidak bisa terus padahal kuliahnya di Mesir. Jadi beberapa saudara tidak boleh kita mau minimal sekali 1 hari 1 juz minimal. Bagi yang malas-malas karena dianggap orang yang jawab Al-Quran, kalau dia berbalik dari Al-Quran itu kalau tidak berusaha menghatamkan 1 bulan sekali, pemalas dia. Itu keutamaan Al-Quran, diturunkan dari Al-Quran, maka kita menyiapkan. Yang ketiga, di bulan Ramadan itu dibukakan ampunan luar biasa, Syahrul Maghfirah. Maka diberi oleh Allah di bulan Ramadan itu yang tidak diberikan di bulan-bulan yang lain, memberikan asbabul maghfirah. Di antaranya Rasulullah SAW menegaskan, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban
ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa puasa di bulan Ramadan, puasa puasa sebulan full, maka di awal Ramadan niat saya niat puasa sebulan penuh. Di awal seandainya ada yang dicintai oleh Allah kemudian dijatuh nyamanya di pertengahan Ramadan sudah mendapatkan pahala satu Ramadan penuh, dan dia dari Allah tidak mencintai karena mencatatnya. Kemudian ya, setelah itu berusaha untuk puasa yang benar, iman dan wahtisaban. Puasa yang iman dan wahtisaban ini bagaimana? Iman itu penuh keyakinan bahwa puasa adalah fardu, puasa pahalanya luar biasa, yakin betul. Tapi wahtisaban mengharapkan pahala dari Allah, sehingga puasanya orang yang ingin mendapatkan pahala itu harus lebih hebat daripada orang yang ingin menunggu gaji. Kalau orang kerja dilihat oleh bosnya kerjanya hati-hati, nah kita puasa itu dilihat Allah selalu. Pilih puasanya bagaimana? Maka kalau ada mau scrolling itu, kalau sudah puasa mendingan kita waktu mendingan supaya diampuni dosa-dosanya yang lampau, diampuni. Allah mengatakan yang kedua keutamaannya saja, kalau kayak babul maksud dan lihat abwabul jannah, itu surga kepada berampunan. Yang kedua, mengqama lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa qiyam salat tarawih sebulan penuh, jangan ada yang kosong, sebulan penuh mengqama Ramadan, jadi tarawihnya boleh ditunda. Seandainya safar tetap salat tarawih. Karena sebenarnya barang siapa qiyam Ramadan iman dan wahtisaban, penuh dengan keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, akan diampuni dosa-dosanya yang lampau. Kita dosanya sangat banyak. Wah, sangat banyak. Jangan dianggap kalau kita diberlomo saja dan dibilang tidak bisa. Nikmatkan banyak yang tidak kita syukuri bisa menjadi korban. Bayangkan kita minum nikmat luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum minum, alhamdulillah setelah minum. Kalau tidak melakukan itu tidak bersyukur namanya. Dan setiap teguk air wajib disyukuri. Betapa banyak orang-orang yang bersyukur. Disuruh menengok orang sakit itu, kalau yang nafas saja susah, ya minum susah. Orang yang juga kena harus cuci darah itu minum saja di kakak, ini tidak boleh, ini tidak boleh. Coba kita yang gak menyangka, dua yang selesai, kemudian tidak bersyukur. Anda tidak punya dosa, banyak hak mata, mulut, telinga, dosanya banyak. Maka kita diampuni semua. Nah, di bulan Ramadan ini kita mencuci bersih dosa-dosa yang banyak. Kalau itu, apalagi kalau yang umurnya sudah 70 tahun, banyak dosanya. Kalau tidak diampuni oleh Allah SWT, kesempatan yang mahal untuk Ramadan ini kita qiyam Ramadan full sebulan, syaratnya full sebulan.
kecuali full. Makanya sudah niat di awal, ya Allah saya mau sholat tarawih full satu mau Ramadannya ikut Muhammadiyah atau ikut pemerintah terserah. Kalau saya nggak tahu karena pegawai negeri selalu ikut pemerintah karena ada MUI-nya, ada Kementerian Agama. Jadi sekali lagi kaitannya dengan ketemu. Yang ketiga, sarana yang diberikan oleh Allah untuk ampunan di bulan Ramadan ini adalah mengqama lailatul qadri imanan wa ihtisaban. Untuk mengatakan kemampuan pada siapa? Iya, seorang melek, berpikir, ngaji, tawa, di bulan Ramadan, di malam Al-Qadar, di malam Al-Qadar, kalau dia beribadah di malam Al-Qadar, iman wa ihtisaban akan diampuni semuanya dosa-dosa. Nah, Lailatul Qadar itu Allah merahasiakan supaya sejak malam pertama sudah rajin ibadah. Malam pertama sampai malam terakhir dari bulan Ramadan. Karena sudah mengapa dirahasiakan supaya seluruhnya semangat. Jangan kemudian menunggu 7. Harus dari awal Ramadan. Kita tidak tahu apa maksudnya. Nah ini Bapak sampaikan 3 kesempatan untuk ampunan. Itu bulan Ramadan. Kau katakan, makanya tidak menunggu itu kayak yakin dosanya sudah diampuni. Kita kan tidak amal kita belum tentu diterima, dosa kita sudah jelas dicatat, belum tentu dihapuskan. Maka kemudian kalau kita cara pikir, cara beristighfar, cara sholawat, di hadapan Allah, ya Allah kisah akan berkisah satu persatu karena kita ini akan tenang. Nabi Muhammad SAW ketika minum seteguk, jadi ceritanya Rasulullah SAW ini keluar dari rumah karena persiapan air nggak ada. Tidak ada bapak-bapak galonan di rumah. Ini nggak ada, mau itu nggak ada. Maka keluar mencari air untuk minum. Saat itu bertemu dengan Abu Bakar. Ternyata Abu Bakar Siddiq juga ingin minum, juga ada air di rumah. Orang di rumahnya tidak ada air minum. Jalan terus ketemu dengan Abu Bakar. Ternyata beliau juga cari minum karena di rumahnya tidak ada galon. Orang-orang hebat hidupnya dari sisi akhirat pergi ke rumah seorang sahabat. Dia disebutkan dalam hadis nama sahabat itu. Kemudian disediakan air. Kemudian Rasulullah SAW meminumnya dengan bismillahirrahmanirrahim. Kemudian alhamdulillah. Kemudian beliau menyebutkan ayat yang pertama akhir dari surat At-Takatsur. Thumma bagaimana? La tus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Mengucapkan beliau baca ayat ini. Thumma la tus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Seteguk air. Kemudian kamu akan dimintai pertanggungjawaban tentang semua kenikmatan. Kadang-kadang lupa siapa yang memberi air, siapa yang memberi nikmat sehingga air itu masuk ke dalam kerongkongan enak. Siapa? Semuanya nikmat dari Allah.
Kalau lupa itu ada tanda-tanda kita tidak bersyukur kepada Allah. Paham? Maka Ramadan ini dosa kecil, apalagi dosa besar, harus serius minta kepada Allah. Orang yang gagal puasa di bulan Ramadan adalah orang yang memasuki Ramadan kemudian habis Ramadan tidak dapat ampunan. Sarananya banyak. Mudah-mudahan kita dan keluarga kita semua betul-betul menghadapi Ramadan yang akan datang istimewa. Ampunan dapat tilawah Al-Quran itu. Di antara keutamaan bulan Ramadan ini adalah dilipat gandakannya pahala amalan, dilipat gandakan 1 sampai 10 pahalanya itu. Jadi setiap manja bil hasanati falahu asyru amsalihah. Bagi orang yang melakukan kebaikan mendapatkan 10 kali lipat pahalanya. Di bulan Ramadan bisa dilipat gandakan sampai 700 kali lipat. Maka diprogramkan amalan-amalan bagaimana bulan Ramadan ini istimewa ya Allah. Kuatkanlah batin saya, kuatkanlah kemampuan untuk bisa di bulan Ramadan ini istimewa. Dilipat gandakan ila sampai sampai 700 kali lipat. Di bulan Ramadan kemudian kita menyanyiakan setiap menit, setiap jam hanya untuk ngobrol bersama kemari. Alhamdulillah. Makanya doa tadi sampaikan kami sampai bulan Ramadan. Saking itu. Bapak Ibu karena diperdayakan kita berusaha untuk memaksimalkan ibadah di bulan Ramadan yang tadinya jarang sholat sunnah rawatib selama Ramadan tidak bisa ditinggalkan, yang tadinya jarang tilawah Al-Quran selama Ramadan berusaha untuk mengatakan Al-Quran. Nah, semampunya Bapak Ibu sekalian. Berikutnya kalau kita yang dari surat Al-Baqarah ayat 180, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Terus untayannya tentang puasa, tentang diturunkannya Al-Quran, tentang bagaimana kalau sakit. Maka selanjutnya wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni berikutnya tentang doa, kesempatan doa. Karena Fatihah abwaab sama pintu langit dibuka lebar, kesempatan untuk memperbanyak doa. Doanya terus mengumpulkan diijabah. Orang yang berpuasa itu doanya mustajab. Sejak terbit fajar sampai terbenam matahari doanya mustajab. Kebutuhan kita di list 1 ingin rumah baru, salah betul boleh, ingin anak soleh, ingin anak lulus ini, semuanya diminta berdoa. Tentunya minta ampunan, minta surga, minta husnul khotimah dijawab dengan wajib. Dan doanya kan kalau malam-malam khususnya pada malam-malam Qadar itu Allahumma innaka afuwwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anni. Allahumma innaka afuwwun, minta diampuni, bukan afuwwun itu lebih tinggi daripada maghfirah. Afu, makanya Bapak Ibu kalau setiap gedung antara dua sujud yang dibaca Rabbil firli warhamni wajibni warfa'ni warzuqni wahdi wa'afni ada maghfirah yang diminta Allahumma innaka
Rabbul akhirnya kali juga boleh. Kalau hadisnya nggak ada yang kalinya boleh pakai kali. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa sampai menjelang itu, sampai ketiduran dalam berdoa. Allahumma innaka afuwwun. Kalau maghfirah diampuni, tapi catatannya tidak dihapus, setiap saat bisa ditutup. Kalau ampun, catatannya sedikit. Pernah ya nulis saja tertata terus minta ampunan karena hak adami, hak manusia tidak bisa dihapus sampai ketemu orang yang punya sandal. Afwan nih, saya kemarin keliru ngambil sandal sampai ternyata saya bawa, saya mohon maaf. Nah itu kalau sudah dimaafkan baru dihapus. Kalau tidak, makanya orang korupsi itu nggak pernah dihapus sampai minta maaf saja. Memaafkan hak orang tidak bisa dihapus sampai minta maaf. Makanya dulu di NU itu orang yang koruptor itu nggak boleh disolatkan. Nggak tahu. Di jalan agak mudah-mudahan itu kalau tahu korupsi jangan sholat. Bukan ini ulama-ulama yang lagi ya rakyat kecil-kecil aja yang lagi sahabat Rasulullah itu kalau ada orang yang tahu mencuri nggak mau jawab. Kira-kira itu diketahui oleh Rasul mengambil baju besi karena perang mendapatkan rampasan perang langsung dipakai. Seharusnya rampasan perang itu kan dikumpulkan dulu baru dibagikan Rasul. Jadi dia bukan ketika sholat enggak mau lagi karena kalau disebut oleh Rasul itu kan pasti diampuni. Dia enggak mau karena ada materi, tetapi sahabat yang lain beda. Jadi ulama misalnya bahwa misalnya ini masalah kesempatan untuk banyak berdoa. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Doa itu pasti mustajab, pasti. Karena Allahumma nastajib. Doa pasti aku kabulkan, pasti. Semua doa pasti dikabulkan. Syaratnya tidak makan haram. Selama makan haram dia bukan. Syaratnya adalah tidak berdoa untuk memutuskan silaturahmi, tidak berdoa untuk menceraikan orang lain, tidak, kecuali orang-orang yang zalim yang boleh dilakukan itu. Jadi ada syaratnya, minimal tidak makan haram. Jadi masya Allah, mencoba kita ini jangan sampai ada yang haram masuk ke dalam tubuh kita, jangan sampai ada. Sebab nanti doa-doanya tidak dikabulkan, sholatnya khawatir ditolak. Kalau kita pakai baju dapat mencuri ditolak sholatnya, ini pasti dikabulkan. Ya, asal memenuhi syarat. Di antaranya makan halal selalu. Nah, pokoknya sudah kan pernah seorang sahabat saat datang kepada Rasul ketika turun ayat ya ayyuhan nasu kulu min thayyibati ma razaqnakum, ketika turun ayat itu wahai manusia makanlah dari yang thayyib, dari yang kami rezekikan. Kemudian saat meminta ya Rasulullah, saya mohon agar doa saya mustajab. Ij'alni mustajab berdoa. Jadi kata aku orang yang mustajab doa. Nasihatnya salah. Yang untuk melaju
akhir amal itu sudah jadi puasa. Makan toyib yang halal yang baik, insya Allah doa mustajab. Akhir amal itu sudah jadi puasa. Jadi bulan Ramadan kita memaksimalkan untuk bisa berdoa sebanyak mungkin apapun kita dunia akhirat. Gilis kalau punya anak ingin masuk ke dokter, doa banyak. Anaknya ingin soleh-soleh hafal Quran, doa banyak. Terus itu keutamaan dipersiapkan di bulan Ramadan ini ya untuk memaksimalkan. Berikutnya, ternyata bulan Ramadan itu bulan istimewa untuk bersedekah. Karena khair sedekah yang terbaik adalah sedekah Ramadan. Sudah disiapkan setiap hari kita sedekah. Kalau yang ingin lancar rezekinya setiap pagi itu sedekah. Kalau sudah dari rumah bawa boleh 1.000 masukkan. Sekarang 1.000-nya menjadi hilang, akan jual nanti hilang lagi. Itu tapi rutin setiap subuh, karena ketika sedekah di subuh, apalagi di Ramadan, ketika setelah sholat subuh itu pagi hari Allah menurunkan dua malaikat yang pertama doanya, Allahumma aqimhum fil khalaqa, ya Allah berikan kepada orang yang berinfak ganti yang lebih baik. Tetapi yang satu, Allahumma aqimhum sikata, yang ingin berikan kerusakan, kehancuran ekonominya, maka perlu sedekah secara diri. Sedekah subuh itu luar biasa karena didoakan manusia. Tidak harus besar, yang penting rutinnya. Khairul amali ad-dawam. Sebagai amal itu yang dawam terus menerus walaupun sedikit. Apa yang saya sampaikan ini kaitan dengan keutamaan dari bulan Ramadan. Ya. Doa mustajab, sedekah pahala yang berlipat ganda, kemudian puasa pahala yang luar biasa. Tilawatul Quran kaitan syahrul Quran mulai dari bacaannya. Kalau perlu di bulan Ramadan ada pembahasan yang kita huruf Al-Quran, keluarga-keluarga yang umpama ada sebab saya pernah dengar ada nenek-nenek umur 60 tahun baru khatam Quran, itu hebat sekali. 60 tahun terus bacanya sebelum umur 75. Nah, jangan sampai di masjid ini pas masjidnya wow, perlu keberkahan. Jadi seluruh jamaahnya setiap rumah tidak nanti punya datanya Pak. Datanya itu bukan data yang diumumkan, tapi untuk DKM aja. Datanya pertama data sholat jamaah. Rumah ini sudah data sholat jamaah hijau seperti yang jarang jamaah ada kuning, yang gak pernah jamaah tapi yang penting ada strategi dakwahnya. Oh ini ngapa dia muslim kok gak pernah mati, jadi latih yang sudah korban juga jatah korban. Rumah A korbannya sapi, di gambar ininya ada gambar sapi, ada yang kambing, yang belum akan diberi gambar ayam bukan, tapi sehingga gerakannya jelas. Yang rumah yang bisa ada, yang belum bisa baca Al-Quran, rumah ini
Jadi daftar semuanya, bergerak dari daftar. Dan itu ketua DKM-nya, ketua-ketuanya kan orang-orang pintar semuanya, orang IT perlulah di data-data itu, termasuk nanti yang miskin, yang perlu dibantu, yang kaya, yang perlu diarahkan bagaimana zakatnya, semuanya itu data bergerak. Masjid kalau dakwahnya tanpa itu kurang mengingat. Ada juga dakwah dari orang ini. Nah, tetapi bagaimana? Tapi jangan diumumkan di depan Pak. Mana? Tapi untuk di dalam aja untuk gerakan itu. Oh, ya kalau pas Idul Adha itu sebagai tanggung jawab sapi dan sini itu hanya jawab beda lagi. Tetapi gerak dakwah itu jadi data. Ini kelemahan masjid kita itu tak lupa ya atas dasar data dan kita bergerak. Bapak Ibu sampaikan itu tentang bulan Ramadan dan keutamaannya. Rasulullah SAW mengatakan di awal Ramadan tentang keutamaan Ramadan ini, dan kita tentunya sudah lebih harus perhatian kepada bulan Ramadan karena kita tidak tahu apakah Ramadan itu atau sebelum Ramadan sudah meninggalnya sekarang ini. Apakah nanti dicabut nyawanya, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi Ramadan yang sudah pasang kalau bulan Ramadan yang akan datang ini ingin puasa yang maksimal minimal kawal. Yang kedua ya Allah, puasanya ingin sempurna penuh. Minta ya Allah tiap Ramadan full sebulan. Ya Allah, setiap malam saya hidupkan dengan doa, dengan tilawah. Jadi tidurnya sedikit, cukup ini saja. Yang ya 5 jam, 6 jam, tetapi kemudian banyak untuk tidur berdoa. Kemudian ya Allah berikan kemampuan untuk kita setiap hari di bulan Ramadan. Kalau bisa yang kaya dicatat kekayaannya untuk bisa lagi setiap bulan Ramadan zakat terus. Jadi zakat itu setahun sekali, ada yang tahunan. Nah itu bagaimana diingatkannya di bulan Ramadan. Yang itu bulan Ramadan saya melakukan zakat, menghitung harta bisnisnya untuk dizakat dan seterusnya. Semuanya tilawah Al-Quran yang banyak, doa-doanya dipersiapkan. Mudah-mudahan kita betul-betul menjadi orang-orang yang menang di bulan Ramadan yang akan datang dan tidak gagal ibadah Ramadan. Aku lupa ada wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai penutup kita berdoa sama mudah-mudahan doa kita sudah siap. Bapak Ibu sudah terhubung, kemudian sudah sholat berjamaah, sudah doa dan sudah ikut pengajian. Mudah-mudahan doa kita sudah siap. Karena itu Fatihah. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان.
ومن اليقين ما تحول به علينا مصائب الدنيا وتقبل من أسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا وأحيينا واجعل كل وارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يغفر بنا ويرحمنا اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعدنا فرقا معصوما اللهم اجعلنا من هذا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا مريضا الا